Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunia waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, di sini saya Rina Nopitalistiari dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai tema kami, yaitu Arabia Before Islam atau Arab sebelum Islam, yang mana di dalamnya terdapat 5 subtema. Yang pertama yaitu kondisi politik di Arab, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kondisi sosial, yang keempat agama di Arab pra-Islam, dan yang terakhir pendidikan di antara orang Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu kondisi politik di Arab. Ciri yang paling menonjol dari kehidupan politik Arab sebelum Islam adalah tidak adanya organisasi politik dalam bentuk apapun. Itu artinya tidak ada organisasi politik dalam bentuk apapun pada saat Arab sebelum Islam. Kemudian, orang Arab tidak pernah mengakui apapun otoritas selain otoritas suku mereka. Itu artinya mereka tidak mengakui otoritas apapun kecuali kepala suku mereka. Nah, kemudian karena pada saat itu tidak ada seperti polisi, pengadilan, atau hakim, satu-satunya perlindungan yang dapat ditemukan seseorang dari musuhnya adalah di sukunya sendiri. Nah, itu artinya karena pada di saat itu tidak ada polisi, pengadilan, atau hakim, maka tempat pelindung bagi mereka adalah sukunya tersebut. Nah, jadi suku tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi anggota-anggotanya meskipun mereka melakukan kejahatan. Nah, itu artinya walaupun anggotanya melakukan kejahatan, suku tersebut wajib melindungi anggotanya. Kemudian, pada saat itu bagi mereka perang adalah hobi atau lebih tepatnya olahraga yang berbahaya. Nah, tetapi bagi mereka dengan perang ini mereka dapat menunjukkan keahlian seperti memanah, anggar, dan menunggang kuda. Dan juga dalam perang mereka dapat membedakan diri dengan kepahlawanan mereka dan sama memenangkan kemuliaan dan kehormatan bagi suku mereka. Itu artinya karena mereka lebih suka perang, mereka dapat menunjukkan keahlian mereka memanah tadi dan menunggang kuda. Kemudian, dalam banyak kasus orang Arab bertempur demi berperang, entah ada sebab atau tidak. Nah, itu artinya mereka memang suka berperang karena lebih dapat menunjukkan keahlian mereka. Yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Nah, secara ekonomi adalah pemimpin Arab, mereka adalah pemilik tanah subur terbaik di Hijaz. Dan mereka adalah petani terbaik di negeri itu. Mereka juga pengusaha industri seperti yang ada di Arab pada masa itu, dan mereka menikmati monopoli persenjataan industri. Jadi pada saat itu kondisi ekonomi mereka di sana pada saat itu mereka juga pengusaha industri, yang mana mereka juga menikmati monopoli persenjataan industri tersebut. Dan pada saat itu perbudakan adalah institut ekonomi orang Arab. Budak pria dan wanita dijual dan dibeli seperti binatang, dan mereka membentuk paling tertekan kelas masyarakat Arab.
Ini artinya apa? Perbudakan pada saat itu budak pria dan wanita dijual dan dibeli seperti binatang. Dan mereka tertekan kelas masyarakat Arab. Dan yang paling tertekan itu kelas masyarakat Arab tadi. Jadi pada saat kondisi ekonomi tersebut, pusat kota terpenting Arab adalah Makkah dan Yathrib. Keduanya di Hijaz. Nah, jadi penduduk Makkah pada saat itu adalah kebanyakannya pedagang dan pemberi pinjaman uang. Nah, kemudian kondisi sosial. Arab adalah masyarakat yang didominasi laki-laki. Wanita tidak memiliki status apapun selain sebagai objek seks. Nah, ini artinya apa? Jumlah wanita yang dapat dinikahi oleh seseorang pria tidak tetap. Nah, ketika seorang pria meninggal, putranya mewarisi semua istrinya kecuali ibunya sendiri. Itu artinya karena lebih banyak laki-laki, wanita tidak memiliki status apapun kecuali tadi. Nah, kemudian kebiasaan biadab orang Arab adalah mengubur mereka bayi perempuan hidup-hidup. Bahkan jika orang Arab tidak ingin menguburkan putrinya hidup-hidup, dia masih harus menjunjung tinggi tradisi terhormat ini karena tidak mampu menahan tekanan sosial. Jadi pada masa itu bagi mereka memiliki bayi perempuan atau seorang anak perempuan itu dianggap sesuatu yang tidak intinya mereka lebih menyukai bayi laki-laki karena perempuan pada masa itu tidak dapat melakukan apapun bagi mereka. Karena jika anak laki-laki, ia dapat membawanya seperti berperang. Nah, ini merupakan kebiasaan biadab orang Arab pada kondisi sosialnya. Nah, kemudian kemabukan adalah sifat buruk orang Arab. Dengan mabuk pergi judi mereka. Mereka adalah peminum kompulsif dan penjual kompulsif. Hubungan jenis kelamin yang sangat longgar. Banyak wanita menjual seks untuk mencari nafkah karena hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Jadi, pada saat itu mabukan merupakan sifat buruk orang Arab. Dan perempuan juga melakukan hubungan. Selanjutnya yaitu keadaan agama di Arab pra-Islam. Nah, jadi periode dalam sejarah Arab yang mendahului kelahiran Islam dikenal sebagai Times of Government. Dilihat dari kepercayaan dan praktik orang Arab, tampaknya itu adalah nama yang paling tepat. Orang Arab adalah pemuja berbagai agama yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Pertama yaitu penyembah berhala atau politis. Jadi kebanyakan orang Arab adalah penyembah berhala. Nah, mereka menyembah banyak berhala dan setiap suku memiliki berhala atau berhalanya sendiri-sendiri. Nah, mereka mengubah Ka'bah di Mekah yang menurut tradisi telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi pada masa itu masih menyembah berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kemudian ada Atris, yaitu kelompok ini terdiri dari kaum Matris dan percaya bahwa dunia ini abadi. Kemudian yang selanjutnya itu Zindik. Mereka dipengaruhi oleh Persis
teori tentang dualisme di alam. Mereka percaya bahwa ada dua dewa yang mewakili kekuatan. Selanjutnya yaitu ada Sabinis. Mereka adalah menyembah binatang. Kemudian orang Yahudi. Kemudian ada umat Kristen, dan yang terakhir itu adalah monoteis. Jadi yang selanjutnya itu pendidikan di antara orang Arab sebelum Islam. Jadi di antara orang Arab sangat sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Kebanyakan dari mereka tidak terlalu tertarik untuk mempelajari seni. Beberapa dari sejarawan berpendapat bahwa budaya pada masa itu hampir seluruh bersifat lisan. Artinya mereka tidak tertarik dengan membaca dan menulis, karena pada saat itu hanya berbentuk lisan saja. Nah, kemudian prestasi intelektual terbesar orang Arab adalah puisi. Mereka menyatakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kualitas paling luar biasa kepada mereka yang orang-orang Yunani. Buktinya adalah sains dan filosofi mereka. Nah, karena prestasi mereka tadi membuat puisi, maka mereka merasa dengan buktinya sains dan filosofi mereka tadi. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.